Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Imamil muttaqin wa qa'idil mujahidin habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa tetap memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan senantiasa memanjatkan syukur dan puji kepadanya, Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Dan tak lupa pula senantiasalah kita sering menyampaikan selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik para saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, kali ini kajian kita topiknya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian bersyukur? Secara bahasa, kata syukur itu adalah membuka atau menampakkan atau juga mewujudkan. Ya, syukur itu terdiri dari huruf sin, kaf, dan ro, yang berarti pujian pada seseorang atas kebaikannya. Namun menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramal ma'ruf nahi mungkar. Nah, jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, makna bersyukur pada Allah menurut kebanyakan ulama adalah bersyukur kepada Allah adalah memujinya sebagai balasan atas nikmat-nikmat darinya dengan cara melakukan ketaatan padanya. Jadi itulah dia, karena apa-apa yang diberikannya kepada kita, kita syukuri, ya dengan bersyukur itu kita tambah taat kepadanya. Dan sebaiknya bersyukur itu bukan saja diucapkan di mulut dengan mengucapkan alhamdulillah, ya memang itu harus disampaikan. Tetapi bukan itu saja perilaku yang harus kita lakukan dalam mewujudkan syukur kepada Allah ini, melainkan harus juga kita praktekkan dengan perbuatan dan dimantapkan dalam hati nikmatnya bersyukur itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, informasi tentang bersyukur, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ada di Quran surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku menambah nikmat-nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, pasti azabku sangat berat. Jadi saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ayat Quran yang terkait dengan peringatan kepada kita hambanya untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Bahkan di surat yang lain, yaitu surat Luqman ayat 12, Allah perintahkan kita itu untuk bersyukur sebenarnya. Bagaimana bunyi ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Luqmana al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya
telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Namun barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Jadi sesungguhnya Allah tidak butuh pujian makhluknya. Jadi kita hambanya yang butuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu punya sifat dan segala maha yang ada pada dirinya. Dia Maha Kaya, Maha Terpuji, Maha Kuasa, Maha Pemberi. Ya. Allah juga Ghani, Mughni, mengangkat hambanya jadi kaya, Mughni. Allah juga Maha Kaya, Ghani. Jadi dia itu nggak butuh hambanya, nggak butuh pujiannya. Kitalah yang butuh memuji Allah, berdoa kepadanya, dan bersyukurlah atas apa-apa yang diberikannya kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya dalam mengkaji masalah syukur ini kita mencari ibrah yang ada dalam Al-Quran tentang kisah-kisah para nabi. Di antaranya kisah keluarga Nabi Daud dengan anaknya Nabi Sulaiman, dan begitu juga khusus kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kita bisa ambil beberapa ibrah nanti terhadap kasus-kasus yang pernah mereka alami. Yang pertama itu tentang keluarga Nabi Daud dan anaknya Nabi Sulaiman. Di dalam surat Saba diinformasikan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa Nabi Muhammad naik ke atas mimbar lalu membaca kisah surat Saba ini. Lalu beliau bersabda, ada 3 sifat bila dipunyai oleh seseorang, berarti dia telah diberi karunia, seperti karunia yang diberikan kepada keluarga Daud. Jadi kami bertanya kepada beliau, kata sahabat, sifat-sifat apakah itu? Maka Rasul menjawab, yang pertama yaitu berlaku adil, baik dalam keadaan marah maupun dalam keadaan senang. Yang kedua, selalu hidup sederhana, baik di waktu miskin maupun kaya. Yang ketiga, selalu takut kepada Allah, baik di waktu sendirian maupun di hadapan orang banyak. Jadi, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Sulaiman itu walaupun sudah punya kerajaan yang luas, bahkan istrinya yang cukup banyak, bahkan bisa memerintah kalangan manusia, kalangan jin, bahkan hewan, angin. Namun yang namanya Nabi Sulaiman ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang diajarkan ayahnya Nabi Daud alaihi salam. Nah, khusus ibrah yang luar biasa lagi adalah ibrah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Dari Aisyah bahwa Rasulullah senantiasa sering sholat di malam hari, melaksanakan qiyamul lail. Bahkan kata Aisyah sampai kepada kedua telapak kakinya Rasul itu bengkak-bengkak. Maka Aisyah berkata kepada Rasul, wahai Rasul, mengapa engkau berbuat seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang sekarang dan dosamu yang akan datang. Rasulullah menjawab, bukankah aku ini seorang hamba yang bersyukur? Itulah jawab Rasul ketika ditanya. Dia walaupun sudah diangkat Nabi, Rasul yang paling mulia, di antara Rasul-Rasul yang begitu banyak, termasuk dia yang rahmatan lil alamin tugasnya, tapi beliau tetap mengaku sebagai hamba yang bersyukur. Nah itulah saudara-saudara sekalian, tapi ada ibrah lainnya. Ini ibrah kebalikannya. Kebalikannya bila kalau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ibrah kepada kisah dalam Al-Quran tentang kerajaan Saba, di mana kerajaan Saba ini adalah di sekitar Yaman sekarang ini. Nama kerajaannya Sabaiyah, ibu kotanya Ma'rib. Mereka dulu cukup subur, makmur, bahkan bisa membangun bendungan raksasa di kota Ma'rib itu.
Namun akibat kemewahan yang ada mereka lupa kepada Allah, bahkan lupa bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah, bahkan ingkar terhadap apa-apa yang disampaikan Nabi dan Rasulnya. Akibatnya Allah turunkan azab yang besar, air bandang yang besar, yang menghancurkan bendungan raksasa di kota Maghrib, yang akhirnya membuat negara Sabah hancur berantakan, bahkan akhirnya kering. Na'udzubillah min zalik. Inilah saudara-saudara sekalian, tadabbur kita kali ini. Kita jadikan ibroh bahwasanya kita senantiasalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang diberikannya, dan janganlah sempat kita ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti azabnya yang datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.